Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Bapak Ibu sekalian, di momen yang baik ini kan ada judul yang kedua, Tablik Akbar nih. Saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan doa yang selalu kita baca setiap hari, yaitu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita baca Al-Quran, hampir semua nabi itu kan punya doa andalan ya. Nabi Adam doa andalannya doa terkait dengan istighfar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Ibrahim banyak, salah satunya apa? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, gitu kan? Doa Nabi Yunus apa? Ada yang tahu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa Nabi siapa yang ditimpa penyakit lama? Nabi Ayub, Rabbi inni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Pokoknya hampir semua nabi di Quran ada doa-doanya dan semuanya pasti baik. Tapi dari yang paling baik itu doa Nabi Muhammad yang juga direkam dalam Quran dan selalu disyariatkan dibaca, terutama kalau kita haji, kita tawaf di antara rukun Yamani sampai Aswadi atau Hajar Aswad itu baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, ini doa sapu jagat katanya ya, karena isinya luar biasa. Anugerahi kami kebaikan, kebahagiaan, keberkahan, keberuntungan dan sebagainya di dunia dan juga di akhirat. Ada 3 isinya. Kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, dan dijauhkan, dihindarkan dari siksa api neraka. Pertanyaannya, bagaimana mewujudkan isi doa itu? Doanya sudah bagus, cita-cita masa depannya sudah bagus, tapi bagaimana mewujudkan doa ini agar terbukti di dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, saya ingin menyampaikan 5 hal yang berkaitan dengan bagaimana mewujudkan doa ini agar terwujud, agar terbukti, agar terlaksana di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini pasti menjadi doa kita semua. Jangan sampai kita sudah berdoa berulang kali tapi belum mengamalkan bagaimana supaya doa itu terwujud, kan gitu kan? Gitu. Jangan sampai nanti kalau yang kebetulan istrinya 2 nih, mohon maaf, suaminya kok doanya Rabbana atina fid dunya hasanah, istri keduanya namanya Halimah, jadi cemburu karena hasanah melulu yang disebut gitu ya. Jangan sampai timbul kecemburuan itu. Padahal maksudnya adalah ya kita ingin meraih kehidupan di dunia ini yang sukses, yang baik, yang bahagia, kan gitu. Oke, kelima itu tadi adalah yang pertama, ini terkait dengan hidup kita, terkait dengan hubungan manusia. Yang pertama, kita harus membangun relasi yang baik antara diri kita sebagai hamba dengan Allah sebagai Al-Ma'bud, sebagai Khalik, zat yang kita sembah. Ini muncul pertanyaan lagi, bagaimana membina hubungan yang baik antara diri kita dengan Allah? Para ahli, terutama ahli pendidikan dan ahli tasawuf mengatakan membina hubungan kita, diri kita dengan Allah itu esensinya adalah al-alaqah al-ubudiyah atau alaqah ta'abudiyah. Jadi semua yang berkaitan dengan hidup kita ini kita harus koneksikan, kita harus relasikan dengan Allah dengan spirit beribadah. Kita hadir ke sini ini apakah hanya sekedar mau ikut resepsi milad atau sebetulnya ada niat beribadah juga? Mestinya kalau mau bagus, kita bungkus, kita niati, kita koneksikan dengan Allah. Jadi semuanya itu harus online dengan Allah, kira-kira begitu ya. Dan itu sesuai dengan
salah satu bacaan doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Walaupun kita mungkin sering bacanya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, karena itu menurut tarjih dari segi kekuatan hukumnya, dari segi riwayatnya, ini riwayat Aisyah. Aisyah itu paling otoritatif kalau soal yang berkaitan dengan urusan rumah tangga dan ibadah, karena langsung dapat dari Nabi, kira-kira seperti itu. Oke, jadi semua kehidupan kita, semua aktivitas hidup kita ini harus ada korelasinya, harus ada koneksinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengajarkan semua amal perbuatan kita hendaknya dimulai dengan bismillah. Bismillah itu artinya semua aktivitas kita itu diatasnamakan Allah. Kita bisa bangun ya karena itu semua dikaitkan dengan Allah. Kita bisa bekerja, kita bisa makan, bisa minum, bisa beraktivitas, itu juga karena Allah. Oleh sebab itu, jika bismillah itu selalu menjadi keseharian kita, menjadi ruh dari perjalanan hidup kita, maka sejatinya kita sudah mulai membina hubungan yang baik dengan Allah. Kalau belum apa-apa sudah tidak bismillah, sudah lupa menyebut nama Allah, maka akan berlaku hukum pada diri kita. Allah itu selalu menerapkan hukum keseimbangan dan kesetimpalan. Bahkan kalau dari Allah selalu lebih gitu ya. Maka Allah bilang, fadkuruni adkurkum. Kalau kalian mengingat aku, pasti aku akan ingat kalian. Jadi mengingat Allah itu sama artinya kita akan diingat-ingat, kita akan diawasi, kita akan diperhatikan, kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam konteks ini mendirikan pesantren ya, mengembangkan lembaga pendidikan pesantren ini juga harus dengan bismillah ya. Jangan bismi yang lain. Kalau orang jahiliyah dulu dengan bismillata, bismil uzza, kita tidak. Bismillah. Semuanya harus berdasarkan atau berkat karunia dan sekaligus ridho, perkenan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata kunci ibadah itu, jadi kalau semua hidup kita, apalagi yang berkaitan dengan ibadah mahdoh, kata kunci dari ibadah yang bermakna itu, ini yang pertama ya, membangun hubungan tadi. Yang pertama adalah ibadah itu landasannya harus iman. Makanya beberapa hadis terutama berkaitan dengan puasa Ramadan itu disebutkan ya, misalnya di riwayat Bukhari, Muslim dan sebagainya, man shoma ramadhana imanan. Dasarnya itu imanan wahtisaban. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Jadi dasarnya harus iman, harus yakin. Kalau nggak yakin, ya kita tidak akan mendapatkan atau tidak akan mencapai apa yang kita harapkan. Maka saya ingat pesan dari Pak AR dulu, kalau masuk Muhammadiyah itu jangan ragu-ragu. Kalau belum yakin nggak usah masuk Muhammadiyah deh, nanti kecewa, kira-kira begitu. Artinya keyakinan itu menjadi penggerak kita. Kita yakin pesantren ini akan maju kalau dimulai, dikelola, dikembangkan dengan baik. Itu harus menjadi keyakinan, imanan. Kita yakin puasa yang kita kerjakan itu baik bagi kesehatan kita, bagi diri kita, bagi spiritualitas kita, moralitas kita. Makanya man shoma ramadhana imanan wahtisaban, insyaallah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Itu kunci yang pertama, ibadah, membangun hubungan kita dengan Allah, dasarnya iman. Yang kedua, ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas ini penting karena ikhlas itu memurnikan hati kita, memurnikan segala aktivitas kita yang di luar atau selain dari Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan itu membuat kita merasa ringan dalam berbuat sesuatu. Kalau kita tidak ikhlas, itu biasanya akan disertai dengan omongan ini dan itu yang mungkin menggerutu dan sebagainya. Karena itu kalau kita ikhlas membangun atau menyumbang pesantren ini 1 miliar daripada menyumbang 1 juta nggak ikhlas, itu lebih baik yang 1 miliar ikhlas, Pak. Makanya lelangnya tadi lagi-lagi salah memulainya. Coba kalau tadi dimulai 10 juta ikhlas, insya Allah yang lain banyak yang 10 juta itu.
Jadi yang lain-lain tadi banyak mengikuti pelelangnya itu. Karena ikhlasnya segitu. Baik, yang kedua ikhlas ya. Jadi ikhlas itu kadang-kadang ada yang mengumpamakan seperti, mohon maaf, kalau lagi kita setoran tunai di pagi hari setelah bangun tidur itu, nggak pernah dilihat, nggak pernah, pokoknya ikhlas pleng gitu ya. Nah, gitu, ikhlas ya. Intinya adalah bahwa dengan keikhlasan itu hati kita tidak lagi terbebani secara psikologis. Jadi dalam kajian psikologi, ikhlas itu membuat hati kita tidak ada lagi ganjalan. Kalau masih ada ganjalan, masih ada yang menggerutu, masih ada yang merasa ini dan itu, berarti belum ikhlas. Dan saya kira kekuatan Muhammadiyah itu salah satunya pada keikhlasan, ya. Yang ketiga yaitu ihsan. Ihsan itu menjadi salah satu spirit yang luar biasa dalam beribadah. Karena itu ketika Nabi ditanya oleh Jibril tentang ihsan, beliau menjawab, mal ihsanu ya Rasulullah. Nabi menjawab, al ihsan anta budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah itu seolah-olah engkau bisa melihat langsung Allah. Padahal susah ya, dan mungkin nggak bisa kalau kita levelnya ya. Karena apa? Ini tingkat tinggi. Mungkin Allah, mungkin Rasulnya atau para orang-orang khusus ya yang bisa merasa seperti itu. Karena itu Nabi beri solusi yang kedua, wa illam takun tarah fa'lam annahu yarah. Kalau engkau tidak bisa dengan cara yang pertama dalam beribadah, seperti melihat Allah langsung, yakinlah Allah itu melihat ibadah kita. Itulah esensi ihsan. Ihsan dalam beribadah ya, nanti ada ihsan dalam yang lain lagi. Jadi esensi ihsan itu adalah kita berusaha menampilkan ibadah yang terbaik yang kita bisa berikan. Jadi kalau sahabat Utsman ya, yang kaya raya itu bisa memberikan hampir seluruh kekayaannya untuk Islam, maka barangkali itu karena pengaruh Nabi, karena wibawa Nabi dalam menanamkan nilai ihsan pada diri para sahabatnya. Mungkin kalau kita hitung-hitung dengan kacamata sekarang, coba sekali lagi dihitung berapa kira-kira nilai 900 unta dan 50 kuda, sekian kilo emas itu diberikan cash langsung dan tidak pernah mengharap apa-apa kira-kira dari Nabi ya. Tapi karena Allah itu maha kaya, Utsman ini dikenal sebagai sahabat yang luar biasa cepat mengembangkan kekayaannya. Dia pernah membeli sumur Yahudi yang luar biasa bakhil itu ya, sehingga akhirnya sumurnya kebeli. Awalnya mintanya 3 hari sekali itu umat Islam yang bisa menimba air, 3 hari berikutnya mereka, tapi lama-lama mereka kalah dalam beramal, kira-kira begitu. Dan sahabat-sahabat yang lain profilnya rata-rata seperti itu luar biasa ihsannya, kira-kira ya. Baik, yang keempat, kata kunci ibadah itu bermakna, kata kunci relasi kita dengan Allah itu akan semakin baik kalau ibadah kita didasari ilmu. Jadi ilmu ini memandu kita supaya ibadahnya benar, supaya kita beribadah itu ittiba, mengikuti Nabi, tidak asal ikut-ikutan orang lain yang sumbernya tidak jelas. Karena itu dengan ilmu, sholat kita menjadi bagus. Kalau kita sholat dan paham surat Al-Fatihah yang kita baca, mestinya akan jauh lebih bagus daripada sekedar hafal, ya kan? Maka ilmu itu harus terus dicari. Ilmu itu harus terus kita kembangkan agar ibadah kita menjadi lebih baik. Kalau kita puasa dan paham bahwa puasa itu adalah bentuk kebersyukuran fisik kita terhadap Allah. Bayangkan kalau setiap hari disuruh organ pencernaan ini disuruh mencerna terus menerus, kan capek itu. Nah di saat puasa itu katanya, ini menurut penelitian ya, orang yang berpuasa itu pencernaannya ikut bersyukur kepada Allah karena diistirahatkan, diberi kesempatan jeda, meskipun ya nggak lama ya. Nah mengapa pada saat kita berbuka itu rasanya nikmat banget? Itu lagi-lagi dari dalam diri kita ada rasa syukur, sehingga organ pencernaan tadi melewat mulut itu ikut bersyukur kepada Allah, sehingga yang kita rasakan setelah haus seharian itu menjadi lebih nikmat gitu ya. Itu puasa, belum dari segi yang lain ya. Makanya agama ini kalau dibarengi dengan ilmu, dibarengi dengan riset, dibarengi dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan menjadi lebih indah, akan menjadi lebih bagus. Yang terakhir, ibadah itu harus dikawal dengan istiqomah.
Istiqomah. Supaya apa? Supaya hidup kita ini tidak pasang surut. Sebaiknya hidup kita ini grafiknya terus naik. Istiqomah itu kan pengennya adalah ibadah yang kita kerjakan itu tidak mengalami penurunan, minimal konsisten, minimal ya. Kalau kita sudah biasa sholat 5 waktu plus sunnah rawatib misalnya, minimal kita kawal itu terus, jangan berkurang. Apalagi pernah nggak sholat misalnya, kan repot itu. Jadi dengan 5 hal tadi ya, iman, ya, ikhlas, ihsan, ilmu, dan istiqomah, insya Allah hidup kita ini akan menjadi lebih bagus ya. Jangan sampai istiqomahnya itu dipahami ikatan suami takut istri ketika di rumah. Nah, jadi kalau di luar rumah nggak takut sama istrinya ya. Nah ini jangan sampai. Jadi istiqomahnya adalah istiqomah seperti yang dikatakan oleh Nabi, khairul amali adwamuhu wa inqalla. Sebaik-baik amal itu adalah yang dikerjakan secara rutin terus menerus meskipun sedikit. Itu lebih bagus. Itu kan motivasi. Jangan sampai ada calon wali kota, calon bupati, calon gubernur nyambangi kita menjelang pilkada, ngasih sumbangan 1 miliar, setelah jadi lupa dan nggak pernah nyumbang lagi. Nah, itu harus diingatkan supaya istiqomah nyumbangnya ya. Jangan cuma sekali dan selesai gitu ya. Gitu ya. Oke, itu yang pertama ya. Masih ada 4 lagi, saya persingkat. Yang kedua, Bapak Ibu, mewujudkan Robbana Atina Fid Dunya itu harus dibarengi dengan membangun relasi diri kita dengan sesama manusia. Karena kita hidup ini tidak mungkin bisa terlepas dari yang lain. Caranya bagaimana? Di buku-buku yang saya baca, membangun relasi dengan sesama itu esensinya 2. Alaqatul adli wal ihsan. Bagaimana mewujudkan keadilan dan sekaligus menebarkan ihsan bagi sesama. Makanya Bapak Ibu, salah seorang khalifah yang sangat dikenang oleh umat Islam meskipun masa kepemimpinannya hanya 2 tahun nih, nggak sampai 1 periode kalau ukuran sekarang, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, adalah dia ini yang mempopulerkan pembacaan ayat di akhir khutbah kedua sholat Jumat, khutbah Jumat, baca apa? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Mengapa ayat ini penting? Mengapa ayat ini perlu dibaca di setiap Jumat? Karena ini 2 kata ini menjadi esensi kehidupan bermasyarakat. Adil baik, adil kebaikan, keadilan kebaikan. Kalau 2 kata itu terwujud dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, insya Allah semuanya aman. Coba kalau negara atau pemerintah menjadi tidak adil, berat sebelah, ke organisasi X disumbangnya banyak banget, tapi kesini sedikit banget, apa yang terjadi? Selain mungkin mengecewakan, juga ketidakadilannya itu menjadi tidak bagus. Ihsan itu yang paling sederhana diajarkan oleh Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika laka sodaqah. Minimal kita bisa menebar senyum. Karena ternyata senyum itu menurut hasil riset yang saya baca, itu adalah tanda bahagia. Asal senyumnya tulus ya Bu ya. Senyumnya simetris ya. Jangan nungging yang kanan, yang kiri turun. Nah itu nggak simetris. Karena pada saat kita senyum, itu hormon-hormon kebahagiaan di dalam diri kita, hormon endorfin itu keluar. Dan itu membuat kita lebih awet muda, membuat kita lebih bisa rileks dan bahagia. Saya kira wajar kemudian senyum itu oleh Nabi dianggap sebagai sedekah. Sedekah paling murah meriah, nggak perlu modal. Nggak perlu modal uang maksudnya, tapi modal ketulusan. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sodaqah. Coba kalau sesama warga masyarakat ini sudah tidak bisa senyum, cemberut saja, merengut saja, apa yang terjadi? Ya berarti itu bermusuhan, berarti tidak ada keakuran dan keakraban. Maka 2 kata ini harus diwujudkan minimal ya, al-adl wal ihsan, spirit menegakkan keadilan dan menebar ihsan di dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau itu bisa diwujudkan dalam arti yang luas, nanti mungkin bisa kita urai lagi adil itu seperti apa, ihsan seperti apa. Insya Allah 2 hal ini menjadi pilar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Makanya Ibnu Taimiyah di dalam bukunya itu mengatakan, jika keadilan itu sudah tercerabut dari masyarakat dan dari kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, maka tunggulah kondisi ketidaknyamanan, ketidakamanan, macam-macam itu dalam kita hidup bermasyarakat.
Karena itu yang paling esensial, ya, ketidakadilan itu. Maka saya melihat terjadinya banyak protes, banyak demo, banyak ini dan itu antara lain saya kira karena tidak adil dan tidak ihsan. Oke, yang ketiga Bapak Ibu, mewujudkan doa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah ila akhirih, itu dengan membangun harmoni antara diri kita dengan alam semesta. Kita harus harmoni, kita harus akur, kita harus bisa memahami apa yang sebetulnya diperlukan oleh alam ini. Jangan wala tusidu fil ardi ba'da islahiha. Membangun harmoni ini dengan alam ini diistilahkan dengan ala qatut taskhir wa ta'mir. Ala qatut taskhir wa ta'mir. Taskhir itu artinya menundukkan. Apa yang dimaksud dengan menundukkan? Menundukkan di situ artinya adalah melakukan riset dan pengembangan, research and development. Supaya apa? Supaya kita jadi tahu hukum kausalitas yang Allah berlakukan di alam raya ini. Makanya di ayat Quran itu banyak sekali yang artinya wasakhorna, wasakhorolakumus syamsa wal qamar. Karena apa? Semua yang diciptakan oleh Allah di alam raya ini sudah ditundukkan. Sudah ditundukkan itu maksudnya sudah ditetapkan pada ciptaannya itu hukum-hukum yang berlaku. Tinggal kita mencari dan menggalinya. Sebagai contoh Bapak Ibu, ini supaya kita lebih paham, kita tahu mengapa burung itu bisa terbang. Ada hukumnya di situ. Karena burung dianugerahi oleh Allah 2 sayap dan 2 sayap itu dikepakkan. Kalau nggak dikepakkan, jatuh nggak? Pasti jatuh karena dia berhasil melawan gravitasi, hukum gravitasi. Nah, hukum itu kalau kita renungkan, kemudian ternyata dikembangkan dalam bentuk teknologi dirgantara, aeronautika. Sehingga manusia bisa bikin pesawat. Jadi bikin pesawat itu karena paham hukum kausalitas. Bagaimana, termasuk hitung-hitungannya ya, bagaimana burung besi yang begitu berat, beratnya itu berton-ton, bahkan lebih dari 100 ton, tidak jatuh, bisa terbang. Nah, itu namanya taskhir, menundukkan gitu ya. Kita juga tahu ternyata tanaman-tanaman ini kalau diteliti itu juga punya manfaat, karena kita yakin dengan hukum taskhir ini bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang diciptakan oleh Allah itu di muka bumi ini yang sia-sia. Dulu waktu di kampung itu mengkudu, tahu buah mengkudu, pace, itu kan kalau sudah matang kadang-kadang baunya nggak enak dan jarang yang ngambil. Tapi begitu diteliti, di riset ternyata pace itu kandungannya luar biasa untuk obat-obatan, akhirnya dibudidayakan dan menjadi bahan obat gitu ya. Demikian juga sirsak, bukan hanya buahnya, daunnya juga begitu. Ini kan karena kita belum melakukan tasfir ya, sehingga orang lain yang duluan ya. Ada yang mengatakan bahwa makan makanan seafood yang berubah warna jadi merah seperti udang, kepiting, rajungan, itu kan jadi merah kalau direbus ya. Itu kolesterolnya tinggi. Dan saya kira betul tuh, kolesterolnya tinggi. Tapi Allah Maha Adil. Ternyata dari tempurung kepiting, rajungan itu mengandung obatnya. Itu sudah diolah, sudah diriset. Itu kalau dijadikan bubuk dan tentu ada cara mengolahnya ya, itu menjadi penurun kolesterol. Di Perancis itu sudah ada perusahaannya yang mengembangkan itu. Dulu manggis itu kita hanya makan isinya, yang putih itu. Yang di barat itu dianggap sebagai queen fruit ya, sebagai buah ratu. Mengapa buah ratu? Karena 1 gelas jus, bukan manggisnya, kulit manggisnya itu harganya bisa $75. Berapa itu $75? Sekitar 1 juta. Karena manfaatnya. Lalu orang bikin banyak gitu ya, dari kulit manggis itu obat-obatan. Ini taskhir. Nah, taskhir ini tujuannya apa? Tujuannya agar manusia semakin menundukkan alam, dia semakin tunduk kepada zat yang membuat alam. Jangan sebaliknya tujuannya. Manusia justru dibuat tunduk oleh alam. Ini yang berbahaya karena bisa mengundang kesyirikan, ya kan? Banyak dulu orang takut pada pohon besar, akhirnya pohon itu diberi sesaji. Itu berarti manusia ditundukkan oleh alam. Banyak orang tahu, wah itu batunya batu keramat itu, harus di ini nih, harus dikasih sedekah bumi, sedekah laut, sedekah ini, sedekah itu.
itu artinya manusia masih tunduk kepada alam. Jadi konsep tashir ini penting sekali. Ini juga pernah saya tulis di Republika. Kebetulan saya ini suka nulis ya. Jadi tashir itu penting supaya kita bisa ta'mir yang kedua. Alaqatu tashir wa ta'mir. Kita bisa membangun dan memakmurkan bumi ini sesuai dengan yang dicita-citakan oleh Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang gemah ripah lojinawi, negeri yang adil, makmur, tentram, dan seterusnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu, ternyata hubungan kita itu tidak hanya dengan Allah, dengan manusia, dengan alam. Masih ada dua lagi. Hubungan kita dengan kehidupan di dunia, karena kita masih hidup di dunia. Apa yang perlu kita kembangkan? Sesuai dengan ayat 2 surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Esensi dari kehidupan kita di dunia ini dua menurut ayat itu, yaitu alaqatul ibtila wal munafasah. Relasi dalam rangka ujian dan sekaligus kompetisi, persaingan. Jadi hidup di dunia ini esensinya di situ kalau menurut Al-Qur'an. Kita harus siap diuji dalam hidup di dunia ini. Diuji itu bisa dengan dua macam. Ibtila atau bala itu dua. Kebaikan, kesenangan, kebahagiaan, dan sebaliknya. Ketidaksenangan, kesengsaraan, musibah, dan sebagainya. Tapi yang terpenting dari ayat itu adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bagaimana kita bisa lulus ujian dan kita menampilkan kinerja yang terbaik. Ahsan amala. Menunjukkan amal yang terbaik. Jadi dalam hidup ini kita seringkali baru belajar ketika mau ujian. Padahal harusnya paradigmanya dibalik. Paradigmanya dibalik. Jangan belajar ketika mau ujian. Tetapi justru kita harus belajar dari ujian. Atau justru ujian-ujian kehidupan itu harus membuat kita semakin belajar supaya kinerja kita, amal kita menjadi lebih baik. Adanya Semeru meletus itu ujian yang membuat kita harus misalnya punya sikap peduli, mau berbagi, mau menolong, mau mendoakan, dan seterusnya. Jangan sebaliknya. Jangan hanya belajar ketika mau ujian seperti yang dilakukan anak-anak kita supaya naik kelas gitu ya. Justru sebaliknya kalau dalam konteks Islam seperti itu. Jadi sekali lagi hidup kita di dunia ini harus siap diuji dan siap berkompetisi. Karena itu saya kira sudah betul Muhammadiyah punya jargon fastabiqul khairat, selalu berlomba-lomba dalam kebajikan. Yang terakhir sekali, mudah-mudahan belum terlalu telat nih. Hubungan kita dengan kehidupan sesudah mati, akhirat. Esensinya adalah hubungan kita dengan kehidupan sudah mati adalah kita membangun alaqatul mas'uliyah, hubungan dalam rangka tanggung jawab. Mengapa? Karena kehidupan kita itu tidak berhenti di sini, di dunia ini. Masih ada lanjutannya dan kita disuruh beriman oleh Allah kepada adanya hari akhir. Karena di hari akhir itulah kita akan menerima rapor, menerima hasil hisab, menerima apa yang dulu pernah kita kerjakan. Mengapa? Karena kita selama hidup di dunia ini boleh jadi belum memperoleh keadilan yang sesungguhnya. Masih banyak sandiwara, masih banyak permainan ini dan itu, apalagi dinyatakan innamal hayatud dunya laibun walahbun. Kita ingin kehidupan yang sejati di akhirat, lahiyal hayawan, akhirat itu benar-benar kehidupan. Makanya kita dalam hidup di dunia menuju akhirat harus punya spirit untuk selalu menjadi hamba yang bertanggung jawab. Itulah yang dimaksud oleh Allah, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, hati, pikiran kita, semuanya nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam tablik akbar ini menjadi nasihat bagi diri saya untuk menjadi hamba yang selalu berusaha mewujudkan doa sapu jagat kita. Ingat doa sapu jagat 3 tadi, insya Allah bisa kita wujudkan dengan senantiasa membangun ibadah yang bermakna, membangun relasi dengan sesama, bil adli wal ihsan, membangun relasi yang harmoni dengan alam semesta, selalu taskhir, mengembangkan iptek, dan juga takmir, membangun demi kemakmuran.
kemudian membangun relasi dengan kehidupan dunia, kita selalu merasa diuji dan selalu berusaha atau memiliki etos kompetisi, fastabiqul khairat, dan yang terakhir kita berusaha menjadi hambanya yang selalu bertanggung jawab sehingga kita tidak pernah melupakan syariat. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang kurang, ada yang salah, mohon dimaafkan. Hadanallah wa iyyakum ajmain ila as-sirat al-mustaqim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.